Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Semoga setiap langkah hidup kita dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, kita seringkali merasa terabaikan, baik oleh orang-orang terdekat maupun oleh keadaan yang tidak menentu. Namun hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah janji Tuhan yang luar biasa, yang akan menguatkan kita dalam setiap situasi hidup kita. Tema renungan kita hari ini adalah Ku Tak Ditinggalkan. Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membuka diri menerima firman Tuhan yang penuh kasih dan pengharapan. Di tengah segala hal yang kita hadapi, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mungkin gagal memberi dukungan, Tuhan tetap ada untuk kita. Mari kita merenungkan lebih dalam dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami setiap hari. Kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat-saat kami merasa terabaikan, Engkau selalu hadir memberi penghiburan. Kami mohon Tuhan, buka hati kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengar. Berikanlah kami pengertian agar kami dapat mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mulai dengan membaca sebuah ayat dari Injil Mazmur 27 ayat 10 yang berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Ayat ini mengungkapkan kenyataan hidup yang tak jarang kita hadapi. Ada kalanya dalam hidup kita, bahkan orang-orang yang kita harapkan untuk selalu ada untuk kita, bisa mengecewakan kita. Orang tua, sahabat, atau bahkan pasangan hidup bisa saja tidak mampu memberi dukungan yang kita harapkan, atau mungkin mereka juga terpaksa pergi karena berbagai alasan. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ini adalah janji yang luar biasa. Dalam setiap keadaan, baik saat kita merasa kesepian, kecewa, atau terluka, Tuhan selalu ada untuk menyambut kita. Dalam dunia ini, kita mungkin merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, tapi Tuhan tetap setia dan hadir dalam hidup kita. Ayat ini menyentuh kita dalam beberapa hal dalam kehidupan kita. Pertama, ayat ini mengajarkan kita tentang kenyataan hidup bahwa manusia bisa saja gagal. Meskipun kita berharap orang tua kita selalu ada untuk kita, kenyataan hidup kadang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin ada saat-saat ketika kita merasa kurang diperhatikan atau bahkan terluka karena sikap atau ketidakhadiran mereka. Namun sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan memberikan kita jaminan yang kuat bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Kedua, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang tidak tergoyahkan. Tuhan menyambut aku. Tuhan adalah penghibur yang sejati. Di saat kita merasa sendiri atau tidak dimengerti, Tuhan menerima kita apa adanya. Dia bukan hanya hadir dalam kesenangan kita, tetapi juga dalam saat-saat kita jatuh atau kecewa. Saudara, mungkin saat ini kita sedang berada dalam keadaan yang penuh dengan tantangan. Mungkin ada hubungan yang retak, atau kita merasa ditinggalkan oleh orang yang kita harapkan untuk mendukung kita. Tetapi mari kita ingat satu hal. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat-saat sulit itulah kita bisa merasakan kedalaman kasih Tuhan yang menyambut kita. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menandingi kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dia akan selalu ada, lebih dekat dari siapapun, lebih setia dari siapapun. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah firman Tuhan ini hanya sebuah ayat yang indah, atau apakah itu benar-benar memberi dampak dalam hidup kita?
Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mempraktikkan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Saya ingin berbagi sebuah ilustrasi sederhana. Suatu ketika, ada seorang ibu muda yang merasa terabaikan dan tertekan. Tugas-tugas rumah tangga, pekerjaan, dan mengurus anak-anaknya membuatnya merasa seperti berjalan sendiri tanpa dukungan dari siapapun. Bahkan, suaminya pun seringkali sibuk dengan pekerjaan, dan dia merasa seolah tidak ada yang peduli padanya. Di saat seperti ini, ia merasa sangat kesepian. Namun, ia memutuskan untuk berdoa dan membuka hatinya kepada Tuhan. Ia mengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya, meskipun dia merasa kesepian. Dalam doa itu, ia merasa Tuhan menyambutnya dengan kasih yang luar biasa. Tuhan memberinya kedamaian dan kekuatan baru untuk melanjutkan hari-harinya. Tuhan menjadi tempat perlindungannya, bahkan ketika orang-orang terdekatnya tidak dapat memberikan dukungan yang dia harapkan. Saudara, Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan kita juga. Ketika kita merasa sendirian, terabaikan, atau bahkan kecewa dengan orang terdekat kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita, justru Dia menyambut kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, berdoa dengan tulus. Ketika merasa ditinggalkan atau kesepian, luangkan waktu untuk berdoa. Ajak Tuhan berbicara dan rasakan kehadirannya yang menguatkan. Jangan biarkan perasaan itu menguasai hati kita, tetapi serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. 2. Percaya pada janji Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang tak tergoyahkan. Bahkan jika orang lain mungkin gagal, Tuhan tidak akan pernah gagal. Percayalah bahwa Dia selalu menyambut kita dengan kasih-Nya. 3. Teruskan hidup dalam kasih Tuhan. Ketika kita merasa diabaikan oleh orang lain, jadikan kasih Tuhan sebagai dasar kekuatan kita. Kasih-Nya yang tidak terbatas akan memberi kita ketenangan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh harapan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami bersyukur karena meskipun terkadang kami merasa terabaikan oleh orang-orang di sekitar kami, Engkau tetap setia menyambut kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami mohon agar Engkau memberi kami kekuatan untuk tetap teguh dalam iman, dan agar kami senantiasa merasakan kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Bimbing kami untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun orang tua atau orang-orang yang kita harapkan bisa mendukung kita, mungkin mengecewakan kita, Tuhan tetap hadir untuk kita. Dia menyambut kita dengan kasih-Nya yang tak terhingga. Jika saudara diberkati dengan renungan ini, saya mengajak saudara untuk subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak renungan yang menguatkan. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada keluarga, teman, atau orang yang membutuhkan penghiburan. Semoga semakin banyak orang yang bisa merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.